Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Bahtiar Primanantia. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah percobaan rangkaian elektronika, yaitu adalah sebuah penguat dengan op-amp. Berikut gambar rangkaian yang akan saya uji coba. Di sini ada dua gambar. Pertama, gambar satu ini adalah jenis penguat op-amp non-inverting. Yang untuk gambar 2 ini adalah jenis penguat op-amp inverting. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui yaitu besarnya AV teori untuk gambar 1 maupun gambar 2 dan AV praktek untuk gambar 1 maupun gambar 2. Kemudian di sini disuruh mencari persentase perbedaan antara AV teori dan AV praktek untuk gambar 1 maupun gambar 2. Kemudian di sini diperintahkan untuk menjelaskan mengapa gelombang keluaran antara gambar 1 dan gambar 2 terjadi perbedaan fasa. Nah, ini tabel pengisiannya. Langkah kerjanya adalah yang pertama, rangkailah gambar 1 di atas, kemudian masukkan sinyal sinus sebesar frekuensinya itu 1 kHz dengan amplitudonya yaitu 1 volt peak per peak dari AFG pada titik in, ya, berarti titik sini, titik ini dipasang AFG, diberikan sinyal tadi frekuensinya itu 1 kHz dan kemudian amplitudonya adalah 1 volt peak per peak di titik in ini, ya, titik input. Kemudian keluaran tidak boleh cacat atau terpotong, berarti gelombangnya itu tidak boleh terpotong. Kemudian ukur titik input dan titik output dengan menggunakan osiloskop. Kemudian masukkan hasil pengukuran pada tabel di bawah ini. Oke, berarti untuk mengukurnya saya pasang nanti di sini ada sebuah osiloskop, ya, di titik input dan titik output di gambar 1 maupun di gambar 2. Kemudian kita lihat gelombangnya, kemudian kita ukur sesuai gelombang yang ada di osiloskop. Bagaimana V-in-nya, V-out-nya, kemudian frekuensi yang terukur. Tuh. Untuk langkah 2, yang rangkaian gambar 2, sama, masukkan sinyal sinus 1 kHz, kemudian amplitudonya 1 volt per peak per peak dari AFG pada titik input, kemudian sama ukur titik input dan titik outputnya menggunakan osiloskop. Oke, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat rangkaian ini di aplikasi multisim, ya. Saya sudah rangkai sama seperti yang ada di job sheet, ya. Oke, bisa dilihat. Di sini saya gunakan IC 741, ya, IC op-amp 741. Bisa dicari di sini IC-nya. Nah, bisa cari di sini 741. Nah, saya pakai IC 741 ini. Kemudian, ya, kita lihat untuk rangkaian gambar yang pertama. Di sini titik pin 2 disambungkan dengan R1 dan R2, kemudian ground, ya. Pin 2 dapat dilihat di sini, pin 2 di sini disambungkan oleh R1, R2, kemudian ke ground.
ya, ke ground. Kemudian untuk kaki 3 atau pin 3 dari IC 741 disambungkan ke kapasitor dan resistor 10K. Ya, sudah benar. Kemudian pin nomor 6 ini disambungkan dengan R2 ya, diberikan feedback ini. Kemudian ke R1 dan R2-nya, kemudian langsung ke ground. Sudah betul. Kemudian kita lihat ke sana lagi, ke bawah disambungkan resistor 22K. Sudah, kemudian outputnya yaitu osiloskop. Nah, sudah. Nah, untuk sumber IC741-nya itu diberikan sumber DC 15 volt, kemudian minus 15 volt. Di sini saya gunakan sumber VCC 15 volt, dan untuk sumber negatifnya saya gunakan VEE yaitu minus 15 volt. Oke, langsung saja saya simulasikan. Oke, di sini kita atur pertama yaitu adalah AFG-nya. Ya, di job sheet tadi diperintahkan untuk frekuensinya adalah 1 kHz untuk tegangan sinus. Sudah ya, ini kita pilih sinus. Kemudian frekuensinya kita atur 1 kHz. Ini untuk mengaturnya. Tadi sebenarnya sudah. Nah, sudah ya. Kemudian untuk tegangan amplitudonya. Tegangan amplitudonya yaitu 1 volt peak per peak. Sudah ya. Nah, jika sudah, maka dapat kita lihat keluaran outputnya maupun tegangan inputnya. Ini tegangan inputnya. Ini tegangan outputnya. Ini ya, dapat kita atur. Volt per diff-nya saya gunakan 500 mV. Kemudian time per diff-nya 500 mikrosecond. Ini untuk tegangan inputnya, masukannya ya. Kemudian untuk outputnya di sini volt per diff-nya saya gunakan 2 volt. Kemudian time per diff-nya sama 500 mikrosecond. Oke. Sekarang untuk mudah menghitungnya, ini saya stop ya. Saya stop. Nah, sekarang kita hitung tegangan inputnya itu berapa. Di sini kita lihat ya, tegangan inputnya batas ukur yang kita pakai volt per diff-nya adalah 500 mV meter. Berarti untuk satu kotak ini adalah 500 mV. Kita lihat gelombangnya ya. Untuk satu gelombang penuh ya, peak per peak-nya ini ada 2 kotak ya. Batas ujung sama batas bawah ini ada di 2 kotak atau 2 diff. Berarti tegangannya adalah tegangan peak per peak-nya adalah 500 mV dikalikan 2 diff. Jadi hasilnya adalah 1000 mV meter atau sama saja dengan 1 volt meter. Itu berarti tegangan peak per peak-nya 1 volt meter ya, sudah sesuai dengan tadi ya tegangan yang kita atur di AFG-nya. Nah, untuk mencari VRMS-nya ya, VRMS-nya ini berarti saya sudah buatkan ini tabelnya, tabel pengisiannya untuk penguat non-inverting dan penguat inverting. Oke, baik, tadi pertama yang kita lakukan adalah tadi memasukkan
ini ya, perhitungan praktek ya. Jadi kita masukkan tadi V peak per peaknya adalah 1 ya. 1, jadi kita tuliskan 1. Maka di sini langsung menghitung Vmax-nya adalah 0,5 volt. Yang dimana rumusnya adalah V peak per peak dikalikan 0,5, maka hasilnya dari gelombang ini tadi Vmax-nya adalah 0,5 voltmeter atau sama saja dengan 500 mV. Kemudian Vin-nya ya, Vin-nya atau sama saja dengan Vrms. Jadi tegangan yang masuk ke sini, tegangan inputnya yang masuk itu Vrms atau sama saja dengan V input, yaitu rumusnya adalah Vmax ya, Vmax ini dikalikan 0,707, hasilnya adalah 0,3535 voltmeter. Kemudian untuk jenis penguatan inverting, untuk Vout-nya rumusnya adalah ini ya, rumusnya adalah R2 dibagi R1 ditambah 1 dikalikan Vin, hasilnya adalah Vout. Nah di sini R2-nya adalah, kita lihat di sini ya, R2-nya adalah 100K dan R1-nya adalah 12K, atau sama saja ini 12.000 ohm, ini adalah 100.000 ohm gitu. Nah di sini saya tuliskan dalam satuan ohm, maka Vout-nya dari hasil perhitungan rumus ini adalah sebesar 3,288 voltmeter. Nah ketika sudah berhasil mencari Vin dan Vout-nya, maka kita dapat cari itu besar arusnya di R1 maupun R2, kemudian AV-nya. Untuk arus di R1 itu rumusnya adalah ini ya, dimana ada persamaan, yaitu untuk penguatan inverting IR1 sama dengan IR2. Untuk mencari IR1, rumusnya adalah Vout dikurangi Vin dibagi R2. Hasilnya adalah 29,345 mikroampere ya. Ini sangat kecil sekali. Ini rumusnya saya kalikan 1 juta karena jika tidak dikalikan 1 juta maka satuannya akan dalam bentuk ampere meter. Itu 0, komanya banyak sekali, jadi saya kalikan 1 juta maka satuannya menjadi mikroampere. Sangat kecil sekali arusnya. Kemudian IR2-nya, IR2 rumusnya adalah Vin dikalikan R1. Vin-nya adalah 0,3535, kemudian R1-nya adalah 12.000 ohm. Maka hasilnya adalah 29,458 voltmeter. Seperti itu. Oh, sorry, untuk Vout-nya ya, ini bukan berdasarkan rumus ini. Vout-nya ini digunakan untuk rumus ini nanti. Jadi Vout yang di sini adalah kita lihat perhitungan dari ini ya, dari hasil osiloskop. Kita lihat di sini gelombangnya menunjukkan dua kotak lebih ya untuk Vmax-nya. Jadi saya menghitungnya per garisnya agar lebih teliti. Jadi batas ukurnya di sini saya gunakan 2 volt per div. Maka kalau kita berpatokan pada garis ke atas ini, satu kotak ini ada 4 garis. Maka untuk satu garis ini nilainya adalah 2 volt dibagi 4 ya. 2 volt dibagi 4. Jadi hasilnya adalah satu garis ini adalah 0,5 volt.
satu garis ini. Maka kita hitung saja nih. Ini dari titik 0 ke titik puncaknya, ini ada berapa garis? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lebih ya, lebih dikit. Ini kira-kira sekitar 9,3 ya. Berarti tinggal dikalikan 9,3 dikalikan 0,5. Nah, hasilnya adalah 4,65 volt. Seperti itu. 9,3, 4,65 volt. Nah, ini adalah tegangan Vmax-nya. Jadi belum tegangan Vout-nya ya, atau tegangan yang terukur VRMS-nya. Untuk kita masukkan ke tabel sini. Jadi tegangan VRMS-nya adalah untuk tegangan output-nya, yaitu berarti dikalikan lagi dengan 0,707, maka hasilnya adalah 3,28755. Atau saya bulatkan jadi 3,288. Nah, ini dia hasilnya. Untuk V-in-nya adalah sebesar 0,335 dan V-out-nya adalah 3,288. Dan perhitungan AV prakteknya adalah sebesar V-out dibagikan V-in. Hasilnya adalah 9,301 kali penguatan. Nah, bagaimana untuk perhitungan teorinya? Nah, secara teori tadi ya, di sini kita masukkan tegangan sinyalnya adalah 1 kHz untuk frekuensinya dan 1 volt peak per peak untuk amplitudonya. Maka di sini saya masukkan 1 volt meter untuk V per peak-nya. Dia langsung menghitung ya, menggunakan rumus yang ada di sini. Jadi saya jelaskan lagi. Untuk Vmax-nya ya, untuk tegangan inputnya ya, tegangan inputnya di sini adalah Vmax-nya V peak per peak dikalikan 0,5 atau sama saja dengan V peak per peak dibagi 2, yaitu hasilnya 0,5 volt. Kemudian V-nya menggunakan rumus ini tadi, di mana Vmax dikali 0,707 ya, hasilnya sama dengan perhitungan praktek. Kemudian V-out-nya di sini ada sedikit perbedaan karena di sini tadi kita menghitung berdasarkan gelombang yang ada di osiloskop. Kalau V-out yang untuk ringan teori itu menggunakan rumus ini ya, berdasarkan rumus ini, yaitu V-out R2 dibagi R1 ditambah 1 dikalikan V-in. Hasilnya adalah 3,299 voltmeter. Kemudian arusnya sama menggunakan rumus yang ada di sini. Hasilnya untuk R2 juga sama. Nah, secara teori di sini benar ya, di mana arus R1 sama dengan arus R2 untuk perhitungan teorinya. Sedangkan di perhitungan praktek di sini ada selisih ya. Ada selisih sedikit. Ini tidak apa-apa. Kemudian AV-nya. V-out dibagikan V-in 3,299 dibagi dengan 0,3535. Hasilnya adalah 9,333. Dan frekuensinya tadi untuk secara teori di settingnya adalah 1 kHz. Nah, bagaimana tadi perhitungannya prakteknya? Di sini saya lupa memberitahu untuk frekuensi perhitungan praktek. Di sini kembali ya ke osiloskop keduanya. Perhitungannya adalah caranya yang pertama adalah kita hitung satu gelombangnya ini ada berapa kotak ya untuk keduanya. Di sini karena saya settingnya
untuk temper diff-nya sama ya, 500 mikrosecond, maka otomatis secara garis besar ini akan sama frekuensinya. Saya pakai yang atas ini saja. Jadi di sini untuk satu gelombang, satu puncak dan satu lembah, ini ada 2 kotak ya. Ada 2 diff. Nah, satu diff ini nilainya 500 mikrosecond. Berarti kalau jika dua kotak dalam satu gelombang, maka ada 1000 mikrosecond ya. Nah, kemudian caranya adalah 1000 mikrosecond itu sama saja dengan 0,001 second ya. Nah, dari situ sudah kita dapat periodenya, T-nya. Periodenya adalah sebesar 0,001 second. Kemudian untuk mencari rumusnya, hasil dari frekuensinya yaitu menggunakan rumus F sama dengan 1 per T. Ya. Maka di sini hasilnya adalah 1 dibagi T-nya tadi adalah 0,001 second. Nah, hasilnya adalah di sini 1000 Hz ya, harusnya. Maka di sini satunya masih 1000 Hz karena di sini saya menggunakan kilohertz. Ini saya bagi lagi dengan 1000 biar satuannya menjadi kilohertz. Nah, seperti itu. Sama dengan yang settingan yang kita awal tadi di AFG-nya. Oke, untuk perhitungan di gambar 1 sudah, maka lanjut ke perhitungan gambar yang kedua. Di sini gambarnya sudah saya rangkai sesuai ya dengan yang ada di job sheet. Ini. Untuk gambar 2 adalah jenis penguat op-amp inverting. Ini adalah jenis penguat inverting. Oke, saya run ya. Untuk settingan AFB-nya masih sama, yaitu frekuensinya 1 kHz dan amplitudenya 1 volt peak per peak. Oke, saya buka di sini osiloskopnya. Saya stop. Nah, dapat terlihat ya. Untuk tegangan inputnya, kalau kita lihat di sini masih sama ya. Masih sama. Di sini batasnya dia ada 2 kotak dan batas ukurnya 500 mV meter, maka untuk tegangan peak per peaknya itu 1 voltmeter, benar ya, 1 voltmeter. Kemudian untuk tegangan RMS-nya, tegangan Vin-nya yaitu 500 mV ini atau sama saja dengan 0,5 dikalikan 0,707. Nah, hasilnya adalah di sini ya. Saya masukkan untuk perhitungan prakteknya yaitu tadi 1 volt peak per peak. Oke. Videonya akan terjeda sebentar. Baterai saya habis. Oke, lanjut. Di sini saya atur peak per peaknya adalah 1 ya tadi dari hasil gelombang. Maka ditemukan Vmax-nya adalah sebesar setengah dari nilai peak per peak. Kemudian Vin-nya itu sama dengan Vrms yang dimana nilainya adalah Vmax dikalikan 0,707. Hasilnya adalah 0,3535 voltmeter. Kemudian Vout-nya ya. Kita lihat di sini
Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya antara gelombang input untuk penguat op-amp inverting dengan outputnya di sini. Input dengan outputnya ada perbedaan gelombang, di mana di sini terjadi sebuah inverting. Jadi terjadi perbedaan polaritas tegangan fasanya, di mana gelombangnya ini terbalik ya. Lihat, jika kita lihat gelombang outputnya terbalik dari tegangan inputnya. Di sini tegangan inputnya di sini bernilai positif, sedangkan di sini tegangan outputnya untuk gelombangnya bernilai negatif. Nah, berapa nilai tegangan outputnya dari gelombang ini? Di sini batas ukurnya saya gunakan 2 volt, maka nilai outputnya adalah sebesar 2 volt dibagikan ini ya, 4 garis dalam satu kotak, nilainya berarti satu garis ini 0,5 volt. Untuk dari titik 0 ke titik puncak yang bawah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lebih sedikit ya, 8,3 lah ya. Saya lebihkan sedikit, 8,3 dikalikan 0,5 tadi. Maka 8,3 dikalikan 0,5. Nah, hasilnya adalah 4,15. 4,15 ini adalah nilai V max-nya ya, belum V output-nya atau yang tegangan terukurnya, VRMS-nya. Nah, untuk tegangan VRMS-nya adalah 4,15 ini dikalikan 0,707, hasilnya adalah 2,934. Maka saya isikan di sini minus 2,934. Kenapa minus? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di sini gelombangnya ini terjadi perbedaan polaritas, yaitu dia terbalik ya, tegangannya terbalik ke arah min untuk gelombang awal pertamanya dari titik 0. Seperti itu. Oke. Kembali lagi ke tabel. Maka setelah kita dapatkan V-in dan V-out-nya dari gelombang tadi, dapat kita cari arus R1 dan arus di R2. Kemudian AV-nya berapa. Di sini untuk IR1 dalam penguat inverting rumusnya adalah, nah di sini arus IR1 min R1 sama dengan arus R2, di mana arus R1 sama dengan V-in dibagi R1. V-in-nya di sini 0,35 dibagi R1-nya 12.000 ohm. Ya. Sama. Kemudian V-out-nya IR2-nya adalah V-out dibagi R2. V-out-nya min 2,934 volt dibagi R2-nya 100.000 ohm. Maka hasilnya adalah minus 29340 mikroampere. Sangat kecil ya. Untuk di arusnya, untuk keduanya di R1 maupun R2 itu sangat kecil. Kemudian AV-nya, penguatannya itu sebesar minus V-out dibagi V-in. Kenapa minus? Ya, berbeda dengan yang ini karena di sini tegangan V-out-nya adalah minus. Jadi kita kalikan minus juga agar hasilnya tidak minus. Maka V-out dibagikan V-in itu adalah nilainya 8,3 kali penguatan. Nah, bagaimana untuk perhitungan teorinya? Perhitungan teorinya seperti tadi, kita masukkan saja nilai-nilainya. Untuk R1 tadi di sini sama kan 12K, R2 100K, maka 12.000 ohm sama dengan R2-nya 100.000 ohm. Untuk V peak per peaknya yaitu tadi kita setting 1, maka di sini saya tulis 1 voltmeter. Kemudian langsung muncul nih V max-nya adalah sebesar 0,5. Setengah dari V peak per peak. Kemudian V-in-nya, VRMS-nya 0,5 dikalikan 0,707.
hasilnya 0,3535, tidak ada perbedaan ya. Perhitungan teori dan praktek sama. Kemudian V-out-nya. V-out-nya menggunakan rumus ini. Ya, V-out sama dengan minus R2 dibagi R1 dikalikan V-in. Ini untuk rumus V-out penguat inverting. Dari rumus ini diperolehlah nilai outputnya adalah sebesar minus 2,946. Kemudian IR1-nya harusnya sebesar 29,458 mikroampere. Kemudian IR2-nya juga minus 29,458 mikroampere. Secara teori dari hasil ini maka sesuai ya dengan persamaan ini, jika kita masukkan nilai IR1-nya jadi minus 29458 sama dengan minus IR2 yaitu minus 29458. Jadi sama. Kemudian nilai AV-nya yaitu sebesar 8,333 dari hasil pembagian minus V-out dibagi V-in. Kemudian untuk frekuensinya, frekuensi perhitungan praktek sama ya, seperti cara tadi, seperti yang di gambar 1, yaitu kita lihat di sini dalam satu gelombang ini ada dua div, dua kotak, maka 2 dikalikan batas ukurnya yaitu 500 mikrosecond untuk time per div-nya, maka hasilnya adalah 1000 mikrosecond atau sama dengan periodenya sebesar 0,001 second. Maka dapat diperoleh frekuensinya adalah sebesar 1 dibagi 0,001 second. Nah, ini masih dalam bentuk hertz ya. Jadi ini saya ubah, untuk mengubahnya dalam satuan kilohertz, saya bagi dengan 1000 lagi. Nah, maka hasilnya frekuensinya adalah 1 kHz. Sudah sesuai dengan teorinya juga. Nah, untuk pertanyaan untuk perintah menghitung AV teori maupun AV praktek sudah saya lakukan ya tadi ya di tabel ini. Kemudian diperintahkan untuk mencari persentase perbedaan antara AV teori dan AV prakteknya. Bagaimana caranya? Yaitu caranya adalah seperti ini. Kita lihat pada tabel. Untuk AV teori, gambar 1 nilainya adalah 9,33 kali. Ini ya. Ini. Kemudian prakteknya adalah 9,301. Lalu berapa persentasenya? Yaitu dengan mencari rumusnya ya adalah ini. Dengan rumus ini, AV teori dikurangi AV praktek dibagi AV teori dikalikan 100%. Maka hasilnya adalah 0,34%. Untuk gambar 2, presentasinya dapat dicari dengan AV teori ini dikurangi AV praktek dibagi AV teori dikalikan 100%, hasilnya 0,4%. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 1, 2, 3 sudah terjawab. Kemudian bagaimana dengan nomor 4? Di sini jelaskan mengapa gelombang luaran antara gambar 1 dan gambar 2 terjadi perbedaan fasa ya. Jadi jawabannya adalah yaitu kenapa di sini terjadi perbedaan fasa, karena untuk pada gambar 1 ya, pada gambar 1 jenis yang non-inverting itu tegangan, untuk tegangan outputnya itu akan sefase dengan 0 derajat dari tegangan inputnya ya. Jadi tegangan input itu kan dia bernilai positif, maka dia akan sefase senilai 0 derajat dengan
tegangan outputnya ya. Jadi tidak ada perubahan antara tegangan input maupun tegangan outputnya di gelombangnya. Jadi semisal kata lainnya ya, jika tegangan inputnya itu berupa positif, maka tegangan outputnya juga akan berupa positif. Kalau tegangan inputnya negatif ya, maka keluarannya juga akan negatif. Itu yang dinyatakan dengan tegangan output akan sefase 0 derajat dengan tegangan inputnya. Jadi tidak ada perubahan. Nah, sedangkan untuk yang gambar 2 ini karena kan jenis penguatnya non-inverting. Kenapa terjadi perbedaan fase? Karena tegangan inputnya ya, nilai tegangan inputnya nilai tegangan outputnya dia akan memiliki nilai yaitu beda fasanya sebesar 180 derajat dari tegangan inputnya. Itu secara teori ya. Jadi tegangan outputnya itu akan nilai tegangannya akan sebesar 180 derajat dari tegangan inputnya. Nah, makanya di sini gelombangnya berubah sebesar 180 derajat ya. Dari yang tadi gelombangnya inputnya ini awalannya dari titik 0 dia ke atas ya, ke titik puncak atas ke arah positif, kemudian dibalik setelah terjadi penguatan, gelombangnya dibalik sebesar 180 derajat, maka yang tadinya di atas jadi di bawah. Seperti itu, maka nilainya berubah menjadi minus. Ya, atau sama saja ini terjadi adanya pembalikan tegangan keluaran sebesar 180 derajat. Seperti itu untuk jawaban yang nomor 4. Tuh. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai percobaan penguat dengan OPM ini. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan yang dari kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.